Ayolah, Rakuti. Kita nikmati tuak yang lezat ini. Bukankah sudah lama kita tidak minum-minum bersama seperti ini? Ayo, sudah kutuangkan untukmu. Minumlah. Marilah kita selesaikan persoalan sambil minum-minum. Dengan tuak, amarahmu akan reda. Dengan tuak, segala yang berkecamuk di kepalamu akan bisa padam. Jangan sia-siakan arti secangkir tuak. Hidup ini tak usah terlalu dipikirkan benar, sebab pikiran semacam itu hanya akan merusak dirimu. Jadilah manusia yang bebas dan merdeka. Dan manusia yang bebas serta merdeka adalah manusia yang bisa menselaraskan antara kehendak dan tindakan. Kalau kau mau dan berani melakukan apa yang menjadi niatmu, barulah kau bisa dikatakan sebagai manusia yang bebas, berkehendak, dan merdeka bertindak. Sudahlah, tak perlu terlalu dipikirkan. Ayo Rakuti, kita minum bersama sambil menikmati indahnya malam ini. Malam terus mengalir dengan cepat. Langit biru sudah dicemari awan hitam yang melayang seiring angin yang berhembus. Rembulan mulai timbul tenggelam di antara mega-mega. Wong Agung, Guru Rakuti, masih terus membujuk muridnya untuk bersedia minum-minum bersama. Tapi Rakuti masih tenggelam dengan pikirannya sendiri. Menurut yang kudengar dari pembicaraan dua petani muda sore tadi, ternyata berita tentang diriku sudah sampai di desanya. Untunglah dua petani muda itu tak terpengaruh adanya berita itu. Tapi sampai kapan situasi seperti ini akan bisa bertahan? Aku khawatir pada akhirnya Gusti Prabu Jayanegara akan tahu dan bertindak. Kalau sampai beliau tahu lalu bertindak, ini berarti aku sudah kalah satu langkah. Dan itu sama artinya bahwa aku telah kalah sebelum berperang. Tidak, aku tidak boleh kalah cepat. Aku tidak ingin didahului, tetapi aku harus mendahului. Rakuti. Hei, Rakuti. Iya. Ada apa, Guru? Minumlah. Aku sudah menuangkan untukmu. Tapi kau sentuh pun tidak. Apa kau tak ingin lagi minum bersama gurumu ini? Iya. Baik, Guru. Baik. Bagus, bagus. Ternyata kau masih muridku yang baik. Murid yang masih mau menghargai gurunya. Aku bangga, Rakuti. Bangga dan senang mempunyai murid seperti dirimu. Mari, mari, kutuangkan lagi untukmu. Terima kasih, Guru. Bagaimana? Sudah lega sekarang, ha? Segala gejolak dan amarahmu akan tuntas dengan seguci tua. Ayo, minumlah lagi. Kita lewati malam ini bersama sambil minum tua. Demi kesehatan Guru dan demi keberhasilan cita-citaku, mari Guru. Akhirnya guru dan murid minum bersama. Gelak tawa mewarnai malam yang indah dan semakin sepi.
Seteguk demi seteguk, cairan tuak terus membasahi kerongkongan mereka. Hidup memang tak perlu dipikirkan, Rakuti. Tapi dijalani. Benar, Guru. Rakuti memang tak perlu memikirkan menjadi raja, melainkan menjalani sebagai raja. Bagus itu, bagus. Rakuti harus menjalani sebagai raja. Bukan memikirkan menjadi raja. Bagus, aku setuju. Aku setuju. Guru setuju bukan? Kalau Rakuti sudah saatnya menjalani sebagai Raja Majapahit. Kapan itu kapan? Tidak lama lagi, Guru. Tidak lama lagi Rakuti menjadi Raja Majapahit. Bagus. Rakuti Raja Majapahit. Rakuti Raja Majapahit. Umi dan murid tenggelam dalam cairan tuak yang memabukkan. Keduanya tertawa-tawa senang sambil melontarkan impian-impiannya. Sementara malam berangkat ke bibir pagi, angin dingin dini hari tak dirasakan lagi. Rakuti dan Wong Agung akhirnya terjuntai tak sadarkan diri di lantai wisma, hingga matahari menyinari tubuhnya lewat jeruji-jeruji jendela. Siang itu, Rakuti berkemas hendak pergi menemui Rasemi kembali. Hatinya tidak puas dengan pembicaraan kemarin. Terlebih setelah mendengar percakapan dua petani muda di luar kota Raja Majapahit. Sesudah membersihkan diri, dia segera menuju kudanya. Di pendopo, Wong Agung tersenyum melihatnya. Mau kemana kau, Rakuti? Sepertinya penting sekali. Sejak pembicaraan kemarin, aku belum puas. Kalau Rasmi masih saja mencela-mencela. Ada apa sebenarnya antara kalian berdua? Maaf, Guru. Sekarang ini belum saatnya aku berterus terang pada Guru. Ya, baiklah. Apa boleh buat? Aku tidak akan memaksamu. Karena aku tahu watakmu yang keras. Bukankah Guru mengatakan, berbuatlah apa yang hendak kau buat. Jadilah sebagai orang yang merdeka, berkehendak, dan bebas bertindak. Bukankah begitu? Iya, bagus, bagus. Memang harus begitu, Rakuti. Harus begitu. Sekarang aku pergi menemui Rasemi. Permisi, Guru. Iya, pergilah. Berangkatlah. Hati-hati, Rakuti. Rakuti segera melangkah dari hadapan gurunya. Dengan tangkas, dia melompat ke atas kudanya. Wong Agung mengikuti gerak lincah muridnya dengan tatapan mata berbinar. Ada rasa bangga mempunyai murid Rakuti. Di samping wataknya yang keras, juga kemauannya yang sulit dibendung. Rakuti, kau memang hebat, anakku. Aku bangga mempunyai murid sepertimu. Watakmu yang keras, selaras dengan keinginanmu yang tak terbatas. Barangkali hanya menjadi dewa saja yang tak ada dalam pikiranmu. Hebat, luar biasa. Aku mendukungmu, Rakuti. Aku akan selalu ada di belakangmu
untuk mewujudkan cita-citamu. Di wismanya, Rasmi yang sedang menghadapi kitab-kitabnya mulai dihinggapi kecemasan juga. Sejak peristiwa kerusuhan di pusat pendidikan Calon Tanda, di mana Rakuti berhasil membunuh Panji Ketawang. Rakuti memang bikin ulah di tempatnya malam itu. Oh, mereka pasti sudah membaca kenyataan. Mengapa Panji dibunuh dan mengapa pusat pendidikan Calon Tanda dijadikan ajang gegeran. Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar. 3 orang itu pasti sudah tahu. Mereka pasti mulai mencurigai aku dan Rakuti. Dan seandainya mereka datang ke istana Gusti Prabu, lalu mengadukan peristiwa yang terjadi malam itu, oh, apalagi yang harus kulakukan? Membunuh Brahmana Ratu Kuning, menghabisi Rakai Warak dan Rakai Kembar. Tidak, ini jelas tidak mungkin. Sebab andai pun mereka dilenyapkan, cepat atau lambat Gusti Prabu pasti akan segera mencium gelagat. Terlebih sekarang ini Arya Tadah yang menjabat Mapatih Majapahit. Beliau-beliau tentu tidak goblok. Bagai telur di ujung tanduk, begitulah keadaan Rasmi dan Rakuti sekarang ini. Atau katakanlah seperti buah simalakama, tidak dimakan bapak mati, kalau dimakan si ibu yang mati. Rasmi mulai berpikir keras, jalan apa yang mesti ditempuh. Kekerasan, apakah jalan yang terbaik? Seperti yang diucapkan Rakuti, bahwa sudah saatnya menyusun kekuatan dan bertindak. Pemberontakan atau perang adalah siasat dengan jalan kekerasan. Akan tetapi, sudah saatnyakah siasat ini dilakukan? Rasmi terus berpikir. Kegelisahan hatinya terus menjalari dirinya. Sudah saatnya atau belum? Sudah saatnya atau belum? Rasmi terus dicengkram keraguan-raguan. Oh, aku mulai menyaksikan kemampuanku. Dalam saat-saat seperti ini, di mana pilihan-pilihan yang tepat harus dikeluarkan. Oh, aku menjadi seperti tidak berdaya. Memang benar, siasat kekuasaan adalah akal manusia untuk meraih satu tujuan, terutama untuk merebut suatu tata kehidupan di sebuah negeri. Dan perang adalah siasat dengan jalan kekerasan. Dulu aku dan Rakuti memperoleh kehormatan sebagai punggawa tinggi di kerajaan Majapahit ini dengan kekerasan. Dan sekarang, apakah aku dan Rakuti harus mempertahankannya lewat kekerasan pula? Sementara itu, Rakuti masih memacu kudanya terus menuju wisma kediaman sahabatnya, Rasmi. Dia sudah bertekad bulat bahwa sekaranglah saatnya menyusun kekuatan untuk memberontak. Dia sudah bosan dan tidak sabar menunggu dan terus menunggu tanpa kepastian yang konkret. Apapun yang akan dikatakan Rasmi nanti, Rakuti sudah tidak mau ambil peduli. Setuju atau tidak, saatnya sekarang ini bergerak. Pendapat Rasmi itu tak akan menjadi halangan bagi Rakuti. Dan kedatangannya sekarang ini bukan untuk minta persetujuan Rasmi, melainkan sekedar pemberitahuan bahwa dia akan mulai menyusun kekuatan untuk memberontak meski harus seorang diri. Rakuti, kau nampak mulai panik. Aku datang bukan untuk ngobrol-ngobrol yang tidak keruan.
Tetapi untuk satu kepastian, terutama untuk masa depan kita di Majapahit ini. Aku mengerti, Rakuti. Tapi marilah kita bicarakan baik-baik dan dengan penuh perhitungan. Sekarang ini sudah bukan waktunya lagi berbicara, Rasemi. Benar, sekarang bukan waktunya lagi untuk berbicara, Rakuti. Tetapi tindakan kita ditentukan sekarang ini. Berhasil tidaknya, saat sekaranglah harus atur sebaik-baiknya, secermat mungkin. Katakan saja kau mulai takut, Rasemi. Rakuti, jangan terlalu menuruti kata hati sendiri. Sabarlah, tenang, Rakuti. Tidak selamanya kata hati itu benar dan membawa keberuntungan. Rasemi, aku tidak butuh nasihat-nasihatmu. Cobalah dengar kata-kataku, Rakuti. Yang kita inginkan adalah keberhasilan. Tetapi kau cenderung selalu menuruti kata hati. Percayalah, seseorang yang menuruti kata hatinya sendiri, maka dia akan menyerahkan diri pada kematian. Kematian yang sia-sia. Aku tidak takut mati. Untuk menjadi seorang putra yang terbaik, kematian bukan sesuatu yang ditakuti. Benar, itu benar sekali, Rakuti. Tetapi keberanian yang tidak diikuti akal dan budi adalah kesia-siaan. Aku bingung, Rasemi. Mengapa kau selalu membantah dan terus membantah? Apakah di antara kita sudah tak ada kesepakatan lagi? Baiklah. Baik. Aku sanggup menghancurkan lawan-lawan kita dengan seorang diri saja. Kalau kau tak mau membantuku, terserah. Tunggu, Rakuti. Kita akan sanggup menghancurkan lawan-lawan kita, musuh kita, tetapi bukan sekarang saatnya. Hah? Itu lagi yang kau ucapkan. Bukan sekarang. Lalu kapan? Ingat, Rakuti, bahwa kita akan merebut kekuasaan dengan jalan kekerasan. Kalau tidak kita timbang dengan baik dan matang, maka kegagalanlah yang akan kita temui. Ini sejarah, Rakuti, sejarah yang akan mencatat nama-nama kita. Rakuti, siasat kekuasaan adalah akal manusia untuk menjangkau suatu tujuan, terutama untuk merebut suatu tata kehidupan di suatu negeri. Dan perang adalah siasat dengan jalan kekerasan. Kau hanya pandai bicara, Rasemi. Tapi kenyataannya, kau selalu mulur mengkerut terus. Karena hidup tidak pernah lepas dari siasat kekuasaan, Rakuti. Dan kehidupan tidak bisa lepas dari akal. Jadi kau anggap aku tak pernah memakai akal? Kau anggap aku ini selalu haus kekuasaan tanpa tahu apa itu siasat kekuasaan? Aduh. Selamat menekuni kitab-kitabmu. Dan biarlah aku berjuang sendiri. Rakuti. Dia cuma pintar bersiasat. Tapi begitu kusodorkan rencana menyusun kekuatan dan memberontak, dia mundur dengan kata-katanya yang tidak aku mengerti. Oh, jadi itu persoalannya. Mengapa baru sekarang kau katakan kepadaku? Semula ini kuanggap bersifat rahasia antara aku dengan Rasemi, Guru. Tapi kenyataannya sekarang, dia cuma bisa ngomong tidak keruan. Rakuti, kenapa kau ini goblok sekali, Rakuti? Guru, apa katamu? Tunggu, Rakuti, tunggu. Jangan gampang tersinggung dulu. Aku mengatakan yang benar. Manusia yang benar adalah manusia yang bebas berkehendak dan merdeka bertindak. Kau memang sudah bebas berkehendak. Tapi kenapa kau tidak merdeka untuk bertindak? Mengapa kau masih tergantung pada temanmu itu? Kenapa segalanya harus dia yang menentukan? Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Hatinya seakan ingin meledak karena senang. Nah, apakah Rakuti pada akhirnya sendirian mewujudkan cita-citanya meski tanpa Rasemi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya.